semuanya, selamat datang di video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Ada yang tahu? Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi tindakan sosial. Teman-teman tahu tidak kalau setiap tindakan yang kita lakukan ini sangat dipengaruhi oleh kehadiran orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian, pernahkah kalian sadar bahwa setiap tindakan kita, misalnya mulai dari kita menyapa teman kita, lalu kita menolong orang lain, sampai pada tindakan kita mematuhi aturan yang ada, tentunya tindakan-tindakan itu memiliki makna sosial atau alasan sosial tertentu di balik setiap tindakan yang kita lakukan. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar materi tindakan sosial menurut tokoh sosiologi Max Weber. Oke, yuk langsung saja kita mulai. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa sih sebenarnya tindakan sosial itu ya teman-teman. Jadi, tindakan sosial adalah segala tindakan yang dilakukan karena memiliki makna dan tujuan tertentu serta tetap mempertimbangkan keberadaan orang lain. Maksudnya gimana itu? Jadi, tindakan sosial itu memiliki dua hal penting yang harus selalu kita maknai. Yang pertama, bahwa tindakan sosial ini memiliki makna dan maksud subjektif. Itu contohnya gimana? Jadi tindakan sosial ini tindakannya itu dilakukan secara sadar, bukan sekedar refleks atau otomatis. Nah, kemudian yang kedua, tindakan sosial itu dipengaruhi oleh orang lain. Maksudnya tindakan sosial ini ditujukan kepada orang lain. Nah, misalnya ditujukannya bisa kepada individu, bisa kepada kelompok, atau kepada masyarakat tertentu. Nah, untuk contoh sederhananya sendiri, misalnya tindakan sosial itu pertama tadi seperti di awal, menyapa teman ketika kita sedang bertemu. Nah, itu juga termasuk tindakan sosial. Kemudian contoh lainnya adalah tadi menolong orang yang jatuh. Misalnya kita bertemu di jalan, orang sedang jatuh. Nah, kita turun dari kendaraan kita menolongnya. Nah, itu tindakan yang kita lakukan termasuk pada tindakan sosial ya. Karena kita memiliki tujuan kepada orang yang kita tolong. Kita memiliki tujuan untuk menolong orang lain. Nah, itu termasuk pada tindakan sosial. Kemudian, ketika kita menulis di kertas, apakah itu bisa disebut sebagai tindakan sosial? Gimana jawabannya? Oke, jadi kalau kita menulis di buku, kita mainan HP, kita itu bertindak sendirian ya. Jadi dapat dikatakan tindakan tersebut bukan termasuk pada tindakan sosial. Karena sudah di-highlight bahwa tindakan sosial ini tentunya tindakan yang ditujukan kepada orang lain, memiliki makna tertentu, dan tentunya juga mempertimbangkan keberadaan orang lain yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Setelah memahami apa itu tindakan sosial, yang selanjutnya kita akan membahas tentang 4 jenis tindakan sosial menurut Max Weber. Jadi, Max Weber ini merupakan tokoh sosiolog yang membagi tindakan sosial berdasarkan jenis-jenis tertentu. Nah, jenis-jenis atau macamnya ini ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah tindakan sosial rasional instrumental. Kemudian yang kedua adalah tindakan sosial berorientasi pada nilai. Dan yang ketiga adalah tindakan sosial afektif. Serta yang terakhir atau yang keempat yaitu tindakan sosial tradisional. Nah, langsung saja yang pertama yaitu tindakan sosial rasional instrumental. Kalau dari namanya sendiri yaitu rasional, tentunya tindakan ini tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaku tindakan ini tentu mempertimbangkan cara paling efektif, cara paling efisien untuk mencapainya. Misalnya seperti ini.
ada seorang siswa yang belajar keras untuk mendapatkan nilai bagus. Jadi siswa itu sadar dia melakukan tindakan bagaimana cara paling efektif, cara paling logis untuk dia bisa mendapat nilai bagus. Nah, dia mempertimbangkan caranya, yaitu dengan belajar yang rajin, kemudian mengikuti les, kemudian bisa juga selalu wajib selalu mengerjakan tugas atau PR dari guru. Nah, jadi siswa tersebut secara sadar melakukan tindakan sosial bagaimana tujuan yang akan dicapai itu dengan cara yang logis, dengan cara yang rasional, dengan cara berpikir yang menyesuaikan tujuan yang akan dicapai, seperti itu. Jadi kita mempertimbangkan cara kita untuk mencapai tujuan yang akan kita capai. Lalu ada tindakan sosial kedua menurut Max Weber, yaitu adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Kalau tadi kita berbicara tentang tindakan sosial rasional instrumental, kita beralih ke poin yang kedua, yaitu tindakan sosial berorientasi nilai. Dilihat dari namanya juga, yaitu berorientasi nilai. Nah, tindakan ini adalah tindakan yang dilakukan seseorang karena memegang suatu nilai atau prinsip moral tertentu. Meskipun cara yang dilakukan oleh orang tersebut itu tidak selalu paling efisien. Maksudnya gimana itu? Jadi, tindakan yang kita lakukan ini bertindak demi nilai, bukan karena keuntungan tertentu. Contohnya adalah ketika misalnya kita menabung yang banyak, kita kemudian buka tabungan itu untuk dengan niatan dari awal itu dia menabung bukan untuk membeli suatu barang, tetapi digunakan untuk misalnya kita akan bersedekah kepada orang lain, kita akan menginfakkan uang yang kita tabung selama ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi tindakan ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita anggap baik di dalam masyarakat. Oke, yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu tindakan sosial afektif. Apa sih itu tindakan sosial afektif? Oke, dari namanya afektif. Jadi, tindakan sosial ini tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan. Jadi, seseorang melakukan tindakan atas dasar perasaan atau emosi spontan gitu. Misalnya nih, contoh sederhananya adalah ketika kita merasa bersedih karena teman kita sedang terkena musibah kecelakaan. Nah, karena perasaan kita, emosi kita sedang bersedih, makanya kita melakukan tindakan di mana kita menjenguk teman kita yang terkena musibah kecelakaan tadi, ataupun kita bisa memberikan dia buah tangan, kita bisa mendoakannya semoga lekas sembuh. Nah, tindakan sosial yang kita lakukan itu atas dasar perasaan atau emosi spontan yang kita lakukan dari refleks tubuh kita. Oke, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tindakan sosial tradisional. Jadi, dari namanya adalah tradisional. Jadi, tindakan ini didasari atas nilai kebiasaan atau tradisi yang sudah turun-menurun dilakukan. Nah, jadi seperti apa contoh sederhananya? Misalnya ketika ada seorang siswa yang setiap pagi sebelum berangkat sekolah itu bersaliman mencium tangan kedua orang tuanya. Nah, itu dilakukannya setiap hari. Nah, itu juga diajari oleh orang tuanya karena dulunya orang tua siswa tersebut juga diajari oleh orang tuanya atau kakek nenek siswanya. Jadi dulunya mereka mendapat penerapan nilai-nilai kebiasaan itu sedari kecil dan diturunkan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya, yaitu kepada anak mereka, untuk setiap pagi itu mereka bersalaman dulu sebelum berangkat sekolah. Nah, tindakan sosial yang dilakukan kepada siswa dengan mencium tangan kedua orang tuanya itu termasuk pada tindakan sosial tradisional karena didasari oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah turun-temurun. Oke, sudah selesai untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mungkin cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan belajar materi yang lain, yaitu interaksi sosial. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.